Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Dengan perumpamaan yang singkat dan mengandung makna yang padat, akan mudah berbekas dalam hati. Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah tentang permisalan seorang yang punya ilmu tinggi tapi diserupakan dengan anjing, seekor binatang rendah yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang dimaksudkan itu dan bagaimana julukan itu tersemat dalam dirinya? Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya, sehingga dia termasuk orang yang sesat." Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Bal'am bin Ba'ura. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bal'am bin Ba'ura merupakan seorang yang sangat cerdas dan dikaruniai ilmu yang berlimpah. Ia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap kali ia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam episode kehidupannya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming dunia. Saat Nabi Musa alaihissalam beserta rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam akan kedudukannya. Karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama yang terkenal dengan doanya yang mustajab, mereka pun mendatangi Bal'am. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya ditarik mundur oleh Allah sebelum sampai di wilayah mereka. Orang-orang Kan'an terus mendesak Bal'am dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Akhirnya Bal'am menaiki keledai miliknya, lalu pergi ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Di perjalanan menuju perkemahan, beberapa kali keledainya menderum setelah melihat mereka dari kejauhan. Bal'am memukulnya hingga keledai itu berdiri. Tak lama setelah itu, keledainya kembali menderum. Bal'am kembali memukul keledainya lebih keras dari yang pertama. Keledainya pun berdiri. Kemudian keledai itu menderum untuk kesekian kalinya. Bal'am kembali memukulnya hingga atas kuasa Allah, keledai itu dapat berbicara kepadanya. "Wahai Bal'am, kau mau kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau hendak menghampiri Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Setelah mendengar keledainya dapat berbicara, Bal'am masih kekeh dan tidak mau turun. Justru kembali memukul keledainya. Keledai itu pun membawanya hingga tepat berada di atas perkemahan Nabi Musa dan kaumnya, di atas puncak Gunung Husban. Bal'am melihat ke arah perkemahan Nabi Musa dan juga pengikutnya. Ia bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada mereka, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Justru Bal'am mendoakan kaumnya sendiri agar tertimpa keburukan. Ia pun dicela oleh kaumnya karena hal tersebut. Bal'am mengemukakan alasannya kepada kaumnya. Bagaimana bisa
ia justru mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa beserta ke pengikutnya. Hal tersebut dikarenakan lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Lidahnya pun menjulur sampai ke dada disebabkan perbuatannya itu. Bal'am kemudian berkata kepada kaumnya, "Hilang sudah dunia dan akhiratku. Yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya." Tidak cukup sampai di situ. Bal'am kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita di antara mereka guna dikirim untuk menjual barang-barang, sekaligus menawarkan para wanita tersebut kepada pengikut Nabi Musa agar jatuh dalam perbuatan zina. Kalau ada seorang di antara mereka, kalian sudah tidak perlu lagi merisaukan mereka. Kaumnya pun melaksanakan perintah tersebut. Mereka merias kaum wanita dan mengirimnya ke tempat-tempat perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Singkat cerita, siasat Bal'am pun berhasil. Beberapa orang dari pengikut Nabi Musa pun terjerumus dalam perzinaan. Selang beberapa lama dari kejadian tersebut, Allah mengirimkan wabah ta'un kepada Bal'am dan kaumnya. Di penghujung cerita, Bal'am pun meninggal lantaran terkena wabah ta'un yang merajalela. Begitulah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Al-Anbiya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Dan pelajaran apa yang bisa kita amalkan dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Bal'am si tinggi ilmu menjadi tersesat. Ilmunya tinggi, tak mampu menyelamatkannya dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan nestapa. Allah berfirman, "Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya yang rendah." Kenapa terjadi demikian? Sebab pertama adalah cinta dunia. Ya, seringkali dunia ini menjadikan manusia buta. Sekalipun seorang itu telah berilmu dan soleh perangainya, fitnah dunialah yang telah mengubah manusia menjadi budak dunia. Dalam kisah di atas, Bal'am terpengaruh untuk memusuhi Nabi Musa dan berakhir sebagai tokoh antagonis yang berseberangan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya dengan ilmu yang dimilikinya, Allah hendak mengangkat derajatnya. Namun ia justru mabuk dengan buayan keduniaan dan melupakan balasan di akhirat. Adapun sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Penyakit ini tak kalah berat dengan penyakit yang pertama. Ketika seorang alim terkena dua penyakit ini, ilmunya tak lagi bermanfaat baginya. Bahkan, ilmu tersebut akan menjadi bumerang yang akan membinasakan kehidupannya. Pemirsa yang budiman, siapa saja yang ingin agar ayat-ayat Allah bermanfaat untuk dirinya, hendaknya ia menghindari dua penyakit ini, cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, mengapa Allah mengumpamakan Bal'am dengan anjing? Seekor anjing tatkala diganggu, anjing itu menjulurkan lidahnya. Apabila dibiarkan begitu saja, anjing itu pun tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah manusia. Ketika sudah terlalu mengikuti hawa nafsunya, tak bermanfaat lagi peringatan ataupun nasihat yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal ini, tertipu dengan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itulah yang menjadikan ilmu tidak memberi manfaat bagi si empunya, bahkan akan mencelakainya. Na'udzubillahi min dzalik.